Mbak WR itu tidak pernah tahu kalau lagu yang dia ciptakan jadi lagu kebangsaan negara Indonesia. Masa? Ada beberapa customer yang udah cocok, udah hampir jadi, tapi selalu habis itu dia mundur. Yang lebih menonjol saya lihat yang sosok hitam besar itu yang berbulu itu. Kayak ada seseorang saya lihat memang ya istilahnya gini ya, rasain loh yang nggak mau melihat Mbak Endang ini lebih daripada dia gitu. Kalau sosok yang positif kayak ada kuda putih. Kami masuk ke dalam pikiran itu untuk merubah semua rencana itu, dan kami membuat rasa takut, rasa was-was dalam pemikiran itu. Jangan tertipu oleh perwujudan tuh. Panjenenganipun bukan orang sembarangan. Semoga Mata Langit jadi lebih sukses, Amin. lebih bisa banyak pasien yang disembuhkan, Amin. dibersihkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan mengangkat kisah-kisah di luar nalar ataupun pengalaman spiritual narasumber untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Alhamdulillah hari ini kita akan berkolaborasi dengan sahabat saya, ini namanya Mbak Endang Turk. Beliau ini punya anak dua, penyanyi semua, Andrea dan Antea, dan kami menghadiri konser dari kedua anak ini. Dan kami berteman sudah sangat lama karena suaminya beliau itu Dr. Dario Turk dari Kroasia yang menolong lahirnya Reiki dan Keisha. Dan kita alhamdulillah sampai saat ini silaturahmi masih kita jaga ya. Dan Mbak Endang ini awet muda loh, usianya 54 loh, tapi seperti ABG ya Allah. Masya Allah. Keren banget sih, bisa menjaga badan, menjaga penampilan gitu loh. Ya ada, karena aku punya klinik, jadi sering jadi klinik percobaan. Nah itu penting tuh, klinik kecantikan. Klinik kecantikan. Ya, Kalau boleh namanya apa nih biar? namanya pada Royal datang. Aesthetic Beauty Clinic di Casablanca, pas depan Kuningan City Mall. Kalau tahu ada situ ada Alfamart Satrio. Nah itu satu rumah tuh, ada Alfamart, ada klinikku Royal, terus kakakku buka Ikso Barbershop di situ. Jadi emang rumah bisnis keluarga. Oh berarti pengusaha kecantikan nih beliau ini. Treatmentnya apa di situ? Bisa. Bisa facial, bisa botox, bisa slimming, bisa hair removal ataupun hair regrowth, bisa infus stamina, infus glowing dan lain-lain. Nah ini contoh yang sudah berhasil dirawat di sana. Kalau pengen cantik, awet muda, langsing, singset dan glowing, silakan datang ke sana ya. Silakan datang. Nah katanya Mbak Enda sudah lama nih nggak bekerja bersama orang karena jadi pengusaha ya. Katanya sekarang udah ada bisnis yang ikut orang. Iya, jadi aku tuh kerja kantoran dari habis kuliah 96 mulai kerja sampai 2019 selesai. Sebelum ada klinik itu. 2023 aku buka klinik sampai sekarang. Nah, tahun 2025 alhamdulillah ada tawaran kerja. Aku kerja di satu perusahaan biang parfum dari Spanyol tapi berkantor di Jakarta. Udah setahun ini saya karyawan dan pengusaha. juga punya klinik. Jadi beliau pengusaha iya, karyawan iya. Nah, semuanya di bidang kecantikan ya? Bidang kecantikan. Itu kan bahan baku parfum. Kosmetik ya? Kosmetik iya, B2B ya. Jadi aku jualnya ke pabrik-pabrik yang bikin parfum atau yang bikin skincare, hair care, ataupun kadang untuk pewangi ruangan, reed diffuser. Pokoknya yang semua produk yang membutuhkan pewangi atau parfum. Oh, oke. Nah, waktu saya tawarin jadi bintang tamu Mata Langit kan, nanti cerita ya Mbak pengalaman spiritual. Kata Mendang, aku nggak punya pengalaman spiritual karena nggak pernah lihat penampakan katanya. Loh, pengalaman spiritual tuh tidak selalu berkaitan dengan penampakan loh ya, tapi hal-hal yang tidak bisa dicerna dengan logika itu kan spiritual. Terus keajaiban itu juga spiritual kan, yang nggak bisa dijelaskan. Contoh orang lagi umroh rebutan, tapi kok kita kayak sangat mudah gitu mencium hajar aswad, itu kan di luar nalar ya. Siapa tadi kok aku merasa ada tangan besar yang mendorong. Ternyata ya mungkin itu walau alam ya, mungkin itu malaikat yang disuruh Allah untuk menolong gitu. Nah itu kan pengalaman spiritual gitu. Nah
Akhirnya tadi setelah ngobrol-ngobrol, katanya Mbak Inang ini di pekerjaan yang sebagai karyawan ini sudah 1 tahun lebih, tapi kok tidak menerima order satupun. Sementara temannya yang sesama apa istilahnya marketing ya, Sales. sesama sales tuh belum ada 1 tahun udah dapat orderan gitu. Iya, Gimana sih besar ceritanya? lagi. Makanya aku mulai Juli 2025 mulai building customer gitu ya. Coba kontak lagi dengan customer karena sempat 6 tahun vakum nggak bekerja. Jadi mulai kontak-kontak lagi beberapa orang yang aku udah kenal dari sebelumnya. Cuman ya karena udah 6 tahun kan ya dunia kecantikan ini dinamis ya, orangnya banyak berganti ya pindah-pindah kemana. Jadi aku biasanya harus kenal orang baru mulai dari nol. Mulai lagi kita menjalin hubungan, menjalin rasa percaya antara supplier dengan customer. Ada beberapa customer yang udah cocok gitu dengan produknya, udah hampir jadi, tapi selalu habis itu dia mundur. Dengan alasan Macam-macam lah, dia bilang oh ownernya nggak mau ganti supplier dulu. Ada satu lagi, aduh kayaknya agak riskan nih kita ganti parfum, nanti dulu. Banyak yang hampir mau buka PO, besar-besar lagi gitu semuanya. Makanya saya juga kadang-kadang agak mempertanyakan apa. Kadang saya introspeksi apa saya kurang ada hal apa, dan itu biasa saya bicarakan dengan manajerku. Tapi masih tetap mentok juga, nggak bisa juga. Dengan teman-teman ada yang baru masuk sales juga, dia baru 2-3 bulan langsung 1 ton, langsung Oh my 5 God. ton banyak gitu ya bisa. orderannya ya, tontonan. Iya, parfum, apalagi untuk parfum fine fragrance ya kita bilangnya. Itu mereka tuh kalau jual bisa kayak kacang goreng lah. Dan yang pembelinya juga mulai dari kelas bawah sampai atas, nggak mesti Itu udah yang berbentuk mahal. parfum. Udah berbentuk parfum. Kayak kalau kita perhatikan di banyak minimarket tuh banyak dijual parfum-parfum murah tuh yang 50.000, ada 40.000, yang paling 50 mil. Itu yang beli tuh driver ojol, ibu-ibu rumah tangga, kadang bocil-bocil yang masih SD itu udah tahu mengenai parfum, malah ngajarin orang tuanya, Bu aku mau beli parfum merek ini karena ini. Nah itu karena mereka banyak di sosial media, ada mungkin satu influencer gamer, dia ngomong, dia kayak promosi satu parfum, udah tuh jadi semua kan ya pengikutnya anak-anak, oh ini si influencer ini ngomong parfum ini, dia langsung cari. Oh iya. Harganya pas murah juga, tapi nggak murah semua juga. Jadi ya Apakah sudah ayahnya dilakukan setuju membeli. cara seperti itu? Maksudnya barang yang dijual ini dipromosikan lewat sosmed, sudah dilakukan juga? Banyak sekali, Oh. banyak influencer, selebriti lah ya. Kadang ownernya itu ya dia influencer, dia bikin brand sendiri, dia jual, dan itu lakunya kayak kacang goreng. Apalagi dijual online shop ya, toko oren itu dalam sehari kalau dia udah punya nama itu bisa 1.000-2.000 botol dalam satu hari gitu pembelian. Jadi ya sekarang itu parfum udah jadi kebutuhan primer setelah makanan. Habis itu pasti orang semua butuh parfum. Ya. Ya, satu-satunya yang terpikir di luar nalar ya itu ya, masalah pekerjaan itu ya. Kenapa kok sampai sekarang tuh susah bener gitu dapat PO ya? Dan apa ada yang kurang? Apa gitu, saya juga masih misteri. Saya nggak tahu. Mudah-mudahan kami bisa membantu memecahkannya ya. Nah terus Mbak Ina kan kirim foto. Nah habis itu saya minta Panglima untuk pantau. Panglima tolong dipantau apakah ada yang mendampingi atau ada sosok yang mengikuti tapi energinya tidak baik. Terus Panglima bilang ada sosok apa kemarin yang dibilang? Katanya ada sosok hitam Iya. sama ada Dan itu- nenek-nenek. Dan itu terlihat gitu. Oh, sampai sekarang ya? Tadi juga saya coba melihat lagi sekali lagi untuk memastikan. Memang yang lebih menonjol saya lihat yang sosok hitam besar itu yang berbulu itu. Ya, Semacam model genderuwo. jenis genderuwo gitulah. Oh my Gitu. God. Tapi ini kayaknya ada seseorang yang memang ingin menghambat gitu, ingin menghambat Rezeki. perjalanan bisnis. Perjalanan bisnis. Ya percaya nggak percaya sihir itu kan bisa menutup rezeki, bisa memecah belah rumah tangga, macam-macam gitu. Jadi dua sosok itu memang masih terlihat, yang hitam tinggi besar ini dengan nenek-nenek ini. Kayak ada seseorang saya lihat memang yang memang ya istilahnya gini, rasain loh gitu. Nah, saya mendengar di batin saya tadi ada perkataan begitu. Yang nggak mau melihat Mbak Endang ini lebih daripada dia gitu, atau lebih maju daripada dia, atau lebih susah daripada dia. Positif ada kiriman sihir atau santet, tapi ini versinya versi untuk menghalangi rezeki. Nah ini dari arah mana Panglima? Ada Ya kalau bayangan saya masih terlihat dari orang dekat. orang-orang yang memang mungkin terlihat dalam pergerakan yang sama. Oh pesaing. Percaya nggak Percaya- percaya percaya. sih, tapi ya itu fakta itu sering terjadi juga sebenarnya sih di pengalaman-pengalaman orang lain yang udah pernah berbagi cerita di sini gitu.
Jadi seperti itu. Itu yang sosok negatif ya. Tapi kalau sosok positif ada nggak? Misalnya didampingi leluhur gitu ada? Kalau sosok yang positif itu kayak ada kuda putih, ada sosok putri berbaju putih, oma-oma terlihat juga. Oma-oma Dan berarti anak kecil satu lagi. bule ya kalau oma-oma. Ada anak kecil. Ya, Wajahnya kayak Mbak Endang. Mbak Endang kan bilang kayak bule sih, cantik nggak gitu juga kan, sih, macam ya. Arab ya. Ada. Ada Arab. Oh, ada Arabnya dia. Gitu. Jadi ada sosok itu juga yang terlihat gitu, anak kecil, oma-oma, kuda putih dengan putri yang berbaju putih. Itu terlihat gitu. Nah ini terlihat kayak ada kerak lagi barusan ini. Ini ada kerak. Buat huru hara dia biasanya. Oh, huru hara Membuat apa ya? Suatu program yang udah dibuat bagus tiba-tiba jadi kacau. Bisa juga ke arah sana efek energinya gitu. Kalau kliniknya udah berapa tahun? 3 tahun sekarang. Oh, tapi perkembangannya masih belum Belum apa, bisa terlihat. pesat gitu. Allah. Kita akan berkomunikasi dengan makhluk yang bisa memberikan penjelasan tentang kisah di luar nalar yang dialami Mbak Endang. Yuk Mbak, duduk bawah sini. Assalamualaikum. Kok malah ngorok? Siapa kamu? Kok malah bubuk dia? Assalamualaikum. Bangun dulu, bangun. Siapa kamu? Ngobrol dulu kita. Tak menyakitinya. Tak menyakitinya, lantas? Tapi, nutup rezekinya. Kenapa? Mengganjalnya Bagaimana cara kamu mengganja Mbak Endang? masuk dalam sebuah pemikiran manusia agar membatalkan semua niat itu. Kami masuk ke dalam pikiran itu untuk merubah semua rencana itu, dan kami membuat rasa takut, rasa was-was dalam pemikiran itu. Sinkron ya yang dialami Mbak ya. Awalnya udah oke nih ngobrol, udah mau rencana mau order, tahu-tahu nggak jadi. Karena manusia takut akan rasa was-was itu. Jika kami dapat mempengaruhi rasa was-was itu, maka ia akan membatalkan. Kan nakal berarti kamu nggak baik loh. Udah mau deal tiba-tiba gagal, itu berarti kamu piang keroknya. Aku hanyalah orang pendamping. Tugasku bukan untuk menyakiti, tapi untuk membatalkan semua itu, Ayo Mbak boleh nanya, membelokkan semua itu. Yang suruh siapa itu? laki apa perempuan? Manusia itu tak menugaskan, tapi tugas kami adalah membuat manusia itu selalu menjadi yang terdepan. Jadi dia pasang susuk di bibirnya. Orang itu yang dibilang wadahnya. Walaupun dengan benda yang sama, kau akan tersingkirkan. Kasih tahu dong majikanmu itu yang grup A itu lebih tua atau lebih muda dari Mbak Endang? Lebih muda. Terus lebih tinggi atau lebih pendek? Tak seramping dirimu. Tak seramping dirimu. Emang dia juara rampingnya, Masya Allah. Panglima aja bilang, dulu aku lihat kamu pertama segini aja. Ya Allah. Apalagi cirinya? Rambutnya? Kulitnya? Cukup sudah itu wadahku. Oh, dilindungi sama dia, setia dia. Oke. Aku mau nanya ya, itu kan di pekerjaannya Mbak Endang yang sebagai karyawati. Nah, kalau yang usahanya sendiri, kenapa belum terlihat perkembangan gitu kliniknya? Apa ada peran bangsa kalian? Mau ganti makhluk kayaknya nih. Assalamualaikum. Ganti makhluk. Mbak boleh nanya-nanya yuk kalau ada yang pengen ditanyain. Ini siapa ya? Dia nulis. N. Laki-laki apa perempuan? Nen. Hubungannya apa dengan Mbak Endang? Tangannya gitu-gitu Mbak. Mungkin ada sosok yang Mbak kenal yang gesturnya seperti ini. S. Ada S, ada N. Almarhum namanya siapa?
Ayah. Nggak ada aslinya. Oh kan ya. Oh, leluhur mbak dari orang-orang terdahulu. Siapa orang tuamu? Ayah. Dokter. Meninggalnya kapan? 2024. Oh, belum lama. Januari. Oh, ya. Kalau ibu? Masih ada. Ibu masih ada. Siapa ibumu? Ibu Sastriani. Kakek dan nenek dari jalur ibu. Siapa mbak? Nenek dari ibu Nurlan Pohan, kakek dari ibu Marjono. Bapak Eyang Marjono sama Eyang Putri Nurlan Pohan. Nurlan Pohan. NP. Nenek. Ada N dan P kan? Nurlan Pohan. Iya. Ya, ini nenek. Sos. Tapi S. Oh, S ya? N. N dan S. Kalau kakek siapa tadi? Kakek Marjono. Oh, bukan ya? Dari bapak, kakek Kidin, Jasa Prawiro, nenek Salama. Yang mengandung N dan S yang mana ya? Kita telisik lagi. Kau tanya siapa Senin. Dari W.R. Supratman. Senen. Siapa? Iya, ayahnya W.R. Supratman, namanya Mbak Senen. Oh, Mbak Senen. Ya Allah. Maju, Mbak. Oh, Mbak Senen. Itu kakek atau nenek? Orang tuanya, orang tua Iya, maksudnya W.R. Supratman berarti Mbak Senen buyut. yang kakung berarti. Buyut. Manggilnya apa, Mbak? Buyut ya berarti. Buyut ya, ini buyut berarti. Buyut kakung apa putri? Saya udah Mbak namanya Senen. Oh, dua-duanya Senen. Namanya Senen. Oh ya Allah. Mbak Senen, ada yang mau disampaikan, Mbak? Cuman yang laki Kartomi Harjo. Kalau yang satu lagi Mbak Senen aja. Iya, yang itu ya Mbak Senen tuh dari jalur W.S. Supratman berarti. Iya, W.R. Supratman ini. Ibulah ini sesuatu terjadi. Tepat di bulan ini sesuatu terjadi. Iya, ini bulan Agustus. Apa terkait dengan kemerdekaan? Meninggal nih. Oh, meninggalnya. Emang meninggalnya bulan Agustus? Iya, 17 W.R. itu meninggal 17 Agustus 1938. Oh, Masya Allah. Aku baru tahu ini, aku pikir kemerdekaan kita 17 Agustus dan pencipta lagunya W.R. Supratman. Tapi aku nggak tahu kalau W.R. Supratman meninggalnya pun sama. 17 Iya, Agustus 1938, Ya dia Allah. umur 35. Masih muda sekali waktu Belum itu. nggak menikah dan nggak punya anak. Oh, Masya Allah. Iya ya, Eyang. Beliau ini pahlawan, iya kan? Masya Allah. Seneng. Rapopi. Rebo piye? Lahirnya Rabu Wage. Yang Namanya Wage Rudolf Oh, Supratman. Wage Rudolf Supratman itu karena Rabu Wage. Oke. Oh, itu nama beliau itu sampai detik ini harum sebagai pencipta lagu kemerdekaan dan dinyanyikan setiap acara penting, bukan hanya 17 Agustus. Dan Mbak W.R. itu tidak sempat tahu dan tidak pernah tahu kalau lagu yang dia ciptakan dia itu jadi lagu kebangsaan negara Indonesia. Masa? Nggak Waktu tahu. meninggal itu Meninggal belum tahun 38, belum merdeka. Oh, ya ampun. Eh, Beliau meninggal tahun 38, sedangkan kita merdeka tahun 45. Tapi Salah satu cincin sebut manusia. Seorang pahlawan iya, yang tidak mengetahui kemerdekaan. ya Allah, pahlawan tapi beliau tidak mengetahui kemerdekaan. Karena lagu itu larinya menjadi diburu. Maksudnya diburu gimana, Eyang? Dia karena lagu kebangsaan. Dia menjadi target. iya betul. Gara-gara beliau menciptakan lagu Dikejar-kejar, kemerdekaan. polisi Belanda, karena kan waktu itu belum merdeka, nggak boleh bikin lagu kebangsaan, apalagi dia liriknya ada merdeka itu, nggak boleh, jadi mereka bikinnya diem-diem. Oh, gitu ya. Terpicu pertama kali pas Mbak W.R. itu ikut Kongres Pemuda pertama Jakarta, terus Kongres Pemuda kedua dia ketemu ketua panitia Kongres,
apa yang saya bisa berikan ke negara ini? Kamu wartawan, dia bilang gitu. Kamu bisa apa? Aku bisa mencipta lagu. Ah, masa kamu bisa cipta lagu? Kasih saya. Nah, itu tahun 2627 dia bikin Indonesia Raya. 28 pas Kongres Pemuda dikumandangkan. Waktu itu ya nyanyi Doli Salim, anaknya pahlawan Agus Salim. Pakai baju pramuka karena dia masih kecil, umur 15 tahun. Dia naik kursi, jadi kelihatan dari semua anggota Kongres. Terus diiringi WR bawa biola, ada temannya satu ukulele. Pakai Tapi ukulele. pertama hanya instrumen karena nggak berani dinyanyikan. Di luar itu tentara Belanda, Iya, polisi jangan Belanda. sampai mereka dengar ya. Habis itu baru dinyanyikan. Ya dijaga ya. Dijaga, iya. Aduh, terharu, aku senang banget bisa bicara. Mau Sehat-sehat Gendo. Ya oh Allah. iya, makasih Mbak. Kamu mau ketemu ngomong apa? Pingin Mau nanya apa? kasih tahu kan anakku Antea, dia itu yang meneruskan karya-karya Mbah. Ada 2 lagu Mbah. Iya. Darah seninya tetap mengalir ya. Terus. Antea menciptakan melodi, ada lagu Mbah judulnya Indonesia Cantik sama Indonesia Hai Buku. Karena kita nggak dapat partitur, Antea bantu bikin melodi dan sudah kita kumandangkan, sudah di dalam konser dan beberapa orang sudah tahu. Mohon doanya agar semua di rakyat Indonesia, bangsa Indonesia bisa tahu lagu itu adalah karya WR melalui Antea. Didoain nama Mbah. Semoga cucu-cucu, cicit-cicit uripnya hidupnya makmur katanya. Amin, amin. Walaupun bukan cicitnya langsung cepat Cicit ponakan dari Supratman katanya. Ngadini Supratini. Iya benar seperti ini. Jangan-jangan NS Ngadini Supratini. Itu siapanya? Kakaknya Mbak WR. Oh, kakaknya Mbak. Iya, buyut saya. Lurusnya saya. Iya NS kan. Oh iya, NS. Belok dulu. Berarti ini kakaknya yang WR ya? Mbak WR. Makamnya di Cimahi. dan kita semua turunannya sama Senin. Iya, Turunannya? Mbak Senen. Oh, Mbak Betul, Senen. Orang Oh. tuanya Mbak Ngadini. Iya ya, namanya Mbak Senen. Ayo Mbak, apa yang mau ditanyain lagi? Aduh, deg-degan. Nggak siap. Banyak banget yang mau ditanya. Itu mau nanya. Oh ya, mau menyampaikan aja, kami sekeluarga termasuk suami saya, Dr. Dario Turk, kami lagi berusaha untuk tetap melestarikan karya-karya Mbak WR di Indonesia dengan memperjuangkan pertama nama jalan. Di Jakarta tidak ada nama jalan. Kami WR sudah Supratman yang nggak ada ya? nggak ada. Kami ketemu Pemda, kami sudah ketemu Dikbud waktu itu, dulu Menristek, Menteri Kebudayaan sudah, tapi tidak ada yang merealisasikannya sampai sekarang. Tapi ketemu kemarin jalan WR cuma 20 meter di Cawang, dan itu nggak ada pelang jalan. Kan misalnya resmi kita ada pelang jalan WR Supratman, ini nggak ada. Kita taunya dari Waze, pas di Waze itu jalan WR Supratman. Aku kaget, Mas, ini aku ada jalan WR Supratman. Di mana? Didatengin. Jam Ternyata 2 pagi habis dia praktek, Mas Dario ke situ dia cari di Waze. Oh iya benar, tapi cuma 20-30 meter. Kayak nggak niat gitu ya. Makanya mohon kalau dari pemerintah mau membuat jalan resmi ya, tapi jangan di luar gitu. Kalau bisa jalan protokoler lah. sebagai apresiasi pada pahlawan ya. Pahlawan yang pencipta lagu kebangsaan. Betul. Tanpa lagu Indonesia Raya, Indonesia tidak ada. Karena negara kan harus ada lagu kebangsaan, bendera, Syarat sama negara itu, iya, betul. naskah proklamasi. Ini 3 hal suci ya dalam negara Indonesia, ini harus dijaga. Jadi mohon ada apresiasi untuk WR Supratman. Walaupun udah pernah, waktu itu pernah muka WR di uang 50.000 udah pernah. Makam beliau yang di Surabaya udah di renov, jadi sekarang udah lebih proper lah. Pahlawan dulu di makam TPU, tempat pemakaman Memang harus ada yang umum. memperjuangkan Iya, itu. itu sudah. Nah, tapi ini tinggal terakhir nih, kami mohon kalau bisa nama jalan ada di Jakarta. Permintaan Iya. pihak keluarga Di ya. Tangerang ada, di Bekasi ada, di Depok ada, Semarang, Surabaya, Kalimantan, Jakarta nggak ada. Malah nggak ada ya. Dan satu
permintaanku jaga nama baik. Jaga nama baiknya Eyang WR. Insya Allah. Dunia cicit-cicit tolong jaga. Sing abot itu menjaga nama baik. Oh, Insya Allah kami jaga Mbak. Dan Iya. jangan sedekah. jangan lupa sedekah. Sedekah. Mungkin itu kebiasaan Eyang yang harus diteruskan gitu Yang ya. Oh, Wisma sedekahi seluruh raga. Sampai jantungnya. Eyang dulu sakit jantungnya. Ada yang bilang jantung, ada yang bilang paru-paru. Coba konfirmasi. Sebenarnya gimana Eyang? Iya Mbak. WR itu meninggalnya karena apa ya? Oh, kok jadi sedih Eyang? Bayangkan saja sebuah target jika sudah tertangkap. Apa yang akan dilakukan? Kan beliau tadi katanya ditarget oleh para penjajah itu kan? Karena bikin lagu. Iya, pernah di penjara juga di Kalisosok. Tapi cuma 3 hari. Gara-gara itu dia tambah sakit parah. TBC-nya kumat. Makanya dia Oke. pulang ke Surabaya ke rumah kakaknya Rukiem, anak yang nomor 1. Berarti kakaknya Ngadini. Di Surabaya dia menghabiskan waktu-waktu terakhir dia sebelum meninggal. Iya, apa Mbak? Masya Allah, Jalan Mangga. Oh, ya ampun. Sekarang jadi museum WR Supratman di Jalan Mangga. Iya betul, di Jalan Mangga. Diapain beliau sama penjajah? Sedekah seluruh raga disiksa. Ketika ditangkap itulah sedekah raganya dia karena dia disiksa. Itulah sedekah dia, kan dia sedekah untuk bangsa Indonesia itu. Turweo tanpa Tidur tanpa alas selama di penjara itu mungkin ya, makanya makin sakit. Walaupun 3 hari tapi tidur tanpa alas. Terus apa lagi yang dilakukan penjajah itu, Eyang? pangan yang diberi sekretari cukup sekali Ya Allah, sehari sekali makannya. Terus buat mereka golongan mereka. Ini adalah sosok pemberontak apakah beliau disiksa fisik? dengan penyiksa Oh benar. fisik. Oh, diapain? Aku orang kuat Oh ya Allah, jangan kalau gitu. apalagi di depanku ada turunanku. Oh, karena di depanku ada keturunanku, jadi beliau nggak tega menceritakannya gitu. Yang suamimu pun pahlawan Iya. sudah membantu tanpa sebuah tanda jasa. Walaupun Ya beliau walaupun dokter juga seorang pahlawan. memperjuangkan kehidupan gitu maksudnya. Hah, betul itu. Menjalani sedekah. Jangan lupa sedekah. Iya betul, karena dokter Dario membantu kelahirannya 2 anakku, dibantu dokter Dario semua. Aku tak balik kali. Balik ke Kalisosok, makamnya di sana. Iya, di Kalisosok sekarang. Ayo mau ngomong apa lagi? Ada yang ditanyain lagi enggak? Unek-unek. Ono biolai. Iya, ada di biolanya. makamnya ada gambar biola. Oh gitu ya. Boleh tahu Mbah WR itu bikin lagu Indonesia Raya itu dapat inspirasi dari mana dan tahun berapa? Bermula dari Menulis. Beliau suka menulis. mencari berita. Oh iya, wartawan, bener ya? Ya benar. Oh, terus? Di Makassar. Tinggal di Makassar, diangkat anak oleh Rukiem sama abang ipannya Van Heldik. Diajarin biola sama kakaknya. Jadi Rukiem ngajarin dia biola, makanya dia Di Makassar itu di kejadiannya. Makassar. Jadi dia diangkat anak karena ibunya meninggal pas Mbah WR umur 9. Jadi dia kehilangan sosok ibu. Dia melihat keadaan saat itu. Nggak kuat beliau menceritakan itu banget. Astagfirullahaladzim. Udah. Ya udah Eyang, kalau gitu terima kasih ya Eyang. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Merdeka ayo. Ini Ismi sudah ada yang menguasai badannya dan kita akan komunikasi dengan Ismi.
Iya Mbak pindah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kilo, di tempatmu itu ada huruf M-nya. Ada huruf M. Maksudnya di tempat. Tempat sing ngambu-ngambu dulu ada huruf M. yang tadi saya bilang ada huruf E dan M itu L dan M. F dan R dan M. Euro oke, tapi M-nya Nah, itu ini pilih Mbak. Oh N, bukan M. huruf Euro fragrance. Fragrance. Ada N-nya ya, bener-bener. di tempat itu jelas memang mereka membawanya masing-masing, tapi ojo tadi cili hatimu. Jangan kecil hati. Kamu tak kasih tahu supaya semuanya terbuka, karena ono sing nutup-nutupi awakmu. Makanya usaha kamu sana sini seperti jalan di tempat. Iya. Jalan di tempat saja sudah bagus, seperti terseok-seok. Iya. Sudah beberapa kali ada ketertarikan, tapi langsung Batal. putus. Nah, karena apa? Karena ada sesuatu yang menghalangi. Dari mana? Persaingan. Ya, bukan dari persaingan saja, tapi dari dalam dirimu. Oh. Oh, Apa tadi apa Mbak? cemburu apa sama saya atau apa ya? Jadi begini, karena bukan hanya dari tempat itu saja, tetapi dari tempat usaha yang kau dirikan sendiri, itu pun jadi masalah. Masalahnya apa? Kok sudah berjalan harusnya di waktu yang sudah lewat dari 1-2 tahun ini sudah bisa berdiri, tetapi masih sulit untuk berdiri sendiri. Di tempat salonmu itu sepi. Iya, kenapa ya, Yang? Padahal itu tempat ramai. Iya, betul. Iya kan, wilayah itu kan memang Ramai ramai. sekali karena titiknya, Strategis sih, betul. pusatnya keramaian dan pusatnya orang-orang cantik. Tapi kok orang males mampir, kenapa ya? Oh, kenapa tuh? Ya, karena itu kan dekat kuburan. Emang ada pengaruhnya? Dekat Karenda? Karet agak jauh ya, Casablanca. Tetapi ada sesuatu permasalahan dari dalam dirimu. Kamu dulu sebelum membangun itu pernah ada sedikit salah paham toh? Coba dengan ingat-ingat seseorang. Siapa ya? Laki apa perempuan Yang? Perempuan Salah pahamnya dalam rangka usaha Sebelum bersama mendirikan. atau apa? sebelum mendirikan tempat. Karena kamu ini kan walaupun diam tapi aktif. Apa dulu kamu aktif di mana sebelum itu? Sebelum punya klinik aktif di mana? Kerja di kantor. Oh, di kantor ya, Yang? Kantor apa dulu? Dulu kimia, namanya Berkaitan dengan perusahaan Amerika. obat-obatan? Bahan baku kimia. Nah, kamu di situ tahu-tahu keluar. Iya, Kamu tidak betah. iya betul. Padahal kamu di situ Udah 16 tahun. 16 tahun dan kamu sangat amat dipercaya. Iya, betul. Benar toh? Betul. Karena kamu disingkirkan. Yang tadi saya bilang Itu saya tahu. M. Oh, IM itu nama orang yang menyingkirkan, bukan nama kantornya. Oh, oke. Bukan di tempat kerjanya dia yang lama. Oh iya ya. Yang lama apa namanya? Ada IM. Dow Chemical. Lagi chemical ada M-nya. Ini sekolah nih, Ge. Oh iya, geng. Jadi saya lagi mau Ya, ingati dulu. silakan. Iya. Nah, kamu dulu pernah ada selisih paham sama orang yang kulit putih itu. Iya, betul. Bule. Kulit Bukan. putih. Bukan. Kulit putih itu maksudnya apa? Ya pokoknya wis ngerti. Udah tahu, perempuan. Lebih muda dari aku. Sama-sama. Nah itu Terus. dia sangat kesal sekali sama kamu karena dia pakai sesuatu di dalam dirinya. Waktu itu apa alasan Mbak keluar? Bosan. Ya itu sudah terjadi. Udah lewat ya, oke. Iya, sudah. Tapi jadi tahu ya akar permasalahannya ya. Terus gimana ya? Dia itu ya mau memang niat nyingkirin ini. Karena dia mau masuk, tapi terbukti toh. Sejak saat itu mau apa saja seperti mentah. Betul.
Yang hitam itu dia yang mengikutimu. Dia itulah yang jahat sama kau. Guys, dialeknya beda. Bahasa Medan nih. Karena hanya dia yang punya hati musuh terhadapmu. Nah, sekarang sudah terbangun lagi. Tetapi bagaimanapun jahatnya, imbas itu tetap menempel pada dirimu. Tetapi semua akan hilang. Yang terpenting jagalah ibadahmu, terutama hablum minallahmu dan hablum minannasmu. Pertama, jalur langit. Ibadahmu hanya kau dan Tuhanmu yang tahu. Selain sholat 5 waktu, perbanyak sholat sunnahnya. Setelah itu berzikirlah dan berdoalah. Lalu hablum minannas itu hubungan yang baik di dalam keluarga. Setelah hubungan baik dalam keluarga, hubungan yang baik terhadap sekitar, termasuk memberikan kasih sayang, memberikan sedekah, memberikan ilmu yang bermanfaat. Lalu bagaimana dengan sihir itu? Harus diketahui dulu, disadari dulu. Iya, asalnya dari mana gitu ya. Baru ini hilang semuanya. Ningkono kuilah. Tempat kerja yang lama. Ini ada 2 sosok di badan Ismi. Sosok dari Jawa sama sosok dari Medan nih. Tapi belum ketahuan beliau siapa. Perkara ini ningkono kui. Dari awal itu. Awalnya masalah pekerjaan yang kamu ini tidak boleh menyalahi. Memang begini seharusnya. Dia itu mempunyai pandangan yang berbeda. Oh, saat itu awal konfliknya ya. Sudahlah, itu sudah terbawa, maka sudah diberitahukan ini. Jadi harus ngapain nih sekarang biar terbuka itu? Ya buka dulu lah jalan, usir dulu dia itu. Ya, nanti Agar semuanya jelas. kan dibersihin sama Aku hanya Panglima. bisa memberitahukan. Nanti jalan kau tanya, bagaimana ini? Ke Panglima Kenapa ada hari ini? Karena mungkin ada maksud di balik hari ini. Inilah sudah terbuka semuanya. ya. Persis. Gimana? Ini harus dimerdekakan dirimu. Oh, persis dengan lagunya Eyang. Indonesia Raya Merdeka. Dari pengaruh wanita itu. Itu di luar perkiraanku. Ada I. Bener gak nama orangnya ada I? Iya, anak-anakku gimana kabarnya anak-anakku? Ini tanya ini yang. Antea Putri Turk sama Andrea Putri Turk gimana? Perhatikan saja Andrea. 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 Karena Andrea tinggal di Amerika ya. Iya. Di kota apa? Jadi tolong diawasi. Di LA dan sendiri. Sendiri. Iya. Itu yang harus diawasi. Bagaimanapun harus tetap dalam pemantauan. Tapi dia yang terlihat seperti itu nanti akan beda hasilnya. Apa dia bisa sukses dengan karir musik ya? Nah ya itu pandanganmu belum tentu sesuai dengan pikiranmu. Jangan tertipu oleh perwujudan tuh. Kamu yang meragukannya, justru nanti dia menguatkan. Oh gitu. Kamu meragukannya. Aku pingin dia pulang sih. Oh, sebagai ibu aja lah ya, kangen sama anaknya. Ada waktunya dia pulang. Makanya 2 hal tadi dulu dilaksanakan. Yang apa? Hablinallah habliminan nas. Sedekah. Sedekah sama sholat malam. Atas nama dirimu dan keluargamu agar memencari semuanya. Eyang kasih tahu dong, ini Eyang siapa dan Opung siapa? Ya sudahlah, tidak usah tahu. Loh, dia pengen tahu, Mbak pengen tahu nggak? Kalau siapa kalau bukan Mbak yang nanya, nggak mau jawab. Opung siapa? Eyang. Saya bilang Mana? Oh, yang kulo sing saking Jawa kuwi Kalau yang dari Jawa siapa? sudah jelas. Ini hurufnya N dan N dan I. Yang dari Jawa N dan I. Yang Jawa ayahnya Mbak apa ibunya Mbak? Ayah ya? Mama kan separuh Jawa, Papa full Jawa. N dan T. Yang putri apa kakung? kulo putri. Yang putri. Kalau yang putri N dan I. Ngatini sama. mungkin Ngadini ya? Yang Ngatini, oh ya bener. Iya. Oh, berarti kakaknya Mbak WR. Oh ya, oh enggak katanya. Panjenenganipun bukan orang sembarangan. Ingat keluarga kita itu yang mengandalkan ilmunya dan adabnya. Tetapi yang utama adalah adabmu dulu baru ilmu. Iya, Bu. Oke, itu saja. Yang Mbak nanya apa? Masih speechless Mbak Endang ini. Sudah itu saja. Kalau yang Opung udah paham ya? Mbak Ngadini dulu di Cimahi kan ya, Mbak? Tinggal di Cimahi. Kami itu
tidak bisa diam di satu tempat Betul. pada masa itu. Iya, pindah-pindah. Karena kejar-kejaran. Zaman penjajahan ya. Kan tentara kenil, bapaknya. Kalau yang opung paham ya udah. Itu jaga dirimu, jaga adabmu, jaga ilmumu. Iya. Karena semuanya itu berkaitan dengan agamamu. Oke, monggo. Oke, makasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ji sultanil lajim wajil manil kadim wajil wajahil karim lawan jalna jal qur'ana la jabalil ra'aitahu kati'am mutasaddiam min khasyatillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Alhamdulillah Mbak Endang sudah diterapi dan kini akan lanjut dengan terapi mandi air doa untuk pembersihan dan pemagaran badannya dari makhluk yang tidak baik yang sudah mengikuti beberapa tahun yang lalu. Ya Alhamdulillah Mbak Endang Tok sudah diterapi, sudah mandi air doa dan sudah diberikan resep obat herbal dan doa periksa diri ya, dan untuk membuka pintu rezeki. Nah, gimana kisah perjalanan hari ini, bisa ceritakan nggak pengalamannya di Mata Langit? Aku benar-benar kaget, nggak siap ya tadi kok bisa datang ketemu sama saya itu dari turunan W.R. Supratman, itu orang tua dari W.R. Supratman, Mbah Senen. Terus ada dari Mbah Ngadini, yaitu kakak kandung buyut saya langsung dari garis keturunan saya. Terus datang juga Opa Hasanuddin Pohan, Opa Haspo. Tadi yang itu opung itu opa ya? Saya tuh kayak ya Allah, aduh seneng tapi belum siap gitu mau nanya apa, banyak banget yang mau ditanya gitu, kayaknya kok kayak kangen gitu ya, pingin saya peluk gitu. Kayaknya ini mbah-mbahku ini luar biasa perjuangannya, dan nasihat-nasihat yang diberikan tadi itu saya akan jalankan insya Allah. Saya akan terapkan, dan semoga perjuangan kami dari keluarga besar W.R. Supratman dibantu dengan support dari arwah-arwah buyut leluhur saya, bisa memandu kami, menolong kami hingga mencapai apa yang kami cita-citakan. Amin, amin, amin. Senang banget tadi ketemu mereka, senang. Tapi nyangka nggak kalau syutingnya seperti ini podcastnya? Enggak. Dan itu bisa tahu, maksudnya hal-hal yang Detail hanya ya? saya yang tahu, itu dia ngomong gitu. Kok tahu, kayak jalan mangga itu hanya saya yang tahu ya. Terus tadi dibilang ya banyak hal yang hanya saya yang tahu gitu, dan kita belum pernah ketemu ya sebelumnya. Ya Mas Agil tadi banyak banget yang diomongin, saya sampai kayak percaya nggak percaya gitu, Masya Allah. Tapi ya saya seneng sekali akhirnya bisa berinteraksi ya paling nggak dengan salah satu leluhurku. Iya. Terus sama itu Mbak, mana kita tahu Mbak di tempat kerja yang lama bermasalah ternyata dengan Iya, itu saya juga nggak nyangka, dan saya juga nggak pernah kepikiran ke situ. Tapi memang masalah ada, cuman nggak nyangka sebegitu seriusnya gitu sampai ke bawah sampai sekarang ya. Insya Allah nanti kalau udah dibersihkan ini kan tadi kan udah mandi, udah dibacain doa, udah sakit nggak sih semuanya. waktu diterapi? Aku tuh bisa tolerate pain itu luar biasa. Jadi tadi biasa aja. Biasa aja kayak nggak ngerasa sakit gitu. Padahal itu orang lain bisa teriak-teriak, bisa Gitu ya? sampai nangis, bisa Masya jerit-jerit. Allah. Alhamdulillah aku suka pain. Pantesan Mbak cantik kan, katanya Masya beauty is Allah, pain gitu. Jadi Mbak bisa nahan sakit itu. Tabarakallah, iya. Tapi tadi ya seger sih aja. Dan ini saya baru mandi tadi, belum touch up, belum Tuh pakai kan? bedak, belum pakai apa-apa. Ini saya mikir,
ngaca tadi kok nggak perlu bedak ya, biasanya kan langsung kan, kayak langsung. luntur gitu ya. Ini alhamdulillah auranya kayak tadi kata Mbak Ratna, auranya berubah. Iya, aku ngeliat Mbak tuh gimana ya, kalau tadi tuh udah cantik gitu, tapi ini lebih terang lagi gitu. Cantiknya masih cantik, namanya juga aslinya begini ya. Terima Jangan bilang dokter Dario nanti sampai rumah apa reaksinya gitu. Kita buka aura dia kalau gitu next. Biar dia nggak cemburu. Gitu. Jadi yang menurut Mbak yang berkesan dari pengobatan kami apa? Kadang-kadang yang tadi di awal kan udah dibilang beberapa hal gaib itu percaya nggak percaya. Sesuatu yang kita percaya itu nggak mesti sesuatu yang kita harus lihat secara fisik ya. Memang itu semua lebih batin. Saya sih sebenarnya nggak ada terlalu kontra dengan hal-hal tersebut ya. Cuman memang saya tidak mempraktekannya setiap hari. Ya kayak saya bilang, mungkin pengalaman-pengalaman spiritual tuh pernah ada, tapi saya nggak nyadar aja gitu itu sebenarnya itu gitu. Cuman mama tuh yakin, iya waktu kecil kamu tuh kayak gini kan. Kemarin pas kita ngobrol di telepon, mamaku di sebelah, ceritain aja ke Mbak Ratna gini. Nggak inget mah aku gitu. Kayaknya mungkin kalau undang mama ke sini dia lebih apal apa aja pengalaman-pengalaman spiritual aku pernah ini. Cuman memang ya banyak apa ya, jadi kayak semangat lagi aja sekarang nih. Iya. Kayak happy lagi, bermotivasi lagi. Semoga klinik dan pekerjaanku bisa lebih lancar, keluarga lebih baik, Andrea dijaga di sana dia sendiri ya, Insya Allah. Dijaga sama doa ibu, Insya Allah doa ibu Sama doa bisa. saya, memang saya kepingin dia pulang, tapi semoga dia bisa sukses lah di sana. Kalau memang dia pulang, kami welcome. Dan saya seneng dengar Antea tadi cukup dia nggak apa-apa, aman-aman aja karena di sini ya. Memang kami ingin dia hanya di Indonesia aja. Ya semoga yang terbaik untuk keluarga. Insya Allah yang dinasehatin tadi, apa yang harus dilakukan, hubungan dengan Allah diperbaiki, hubungan dengan manusia diperbaiki, sedekah diperbaiki, untuk keluarga, menjaga martabat, Nama menjaga baik, nama baik keluarga. Karena memang yang saya usung ini agak berat, sangat berat. Aku jadi sosok WR Supratman. Iya, aku jadi ingat pantauan Panglima di awal kan beliau bilang ada sosok kuda ya, kuda putih. Biasanya kuda itu ada kaitannya dengan terah leluhur yang terah kerajaan atau darah biru atau pokoknya orang yang penting gitu. Dan ternyata tokoh. Nah, sekarang terbukti beliau kan pahlawan nasional, semua orang tahu nama beliau sangat besar gitu. Ya, aku merinding ngomongnya nih. Aku merasa sangat terhormat. Leluhurku menjagaku, gak nyangka aja gitu ya. Paling gak aku merasa nggak sendirian gitu lah. Paling nggak mereka melihat tahu nih ini keturunanku ada yang memperjuangkan mereka. Dan yang next ini kuburan keluarga beliau di Cimahi, itu namanya di Gunung Bohong di Cimahi. Itu kurang proper ya. Bagus sih bagus, cuman kurang proper, nggak ada tanda ini loh keluarga WR Supratman tanpa Rukiem. Tidak ada WR Supratman karena Rukiem yang ngajarin dia biola, ngerawat, angkat anak dia dari umur 9 sampai dia jadi orang gitu ya, itu Rukiem gitu yang paling berjasa. Nah, kami dari keluarga juga mungkin dari Cagar Budaya, Musik MCB atau dari Departemen Kebudayaan bisa bantu merevitalisasi kuburan tersebut menjadi lebih proper agar orang tahu ini keluarga WR Supratman ada di sini di Cimahi. Iya, Mbak tadi bilang nggak terlalu gimana gitu terhadap hal-hal goib itu, tapi sebenarnya Mbak sudah melakukan itu, bahwa penghargaan terhadap leluhur itu kan sesuatu yang goib ya, tapi Mbak lakukan gitu, iya kan? Yang nggak sadar ya, ya, nggak sadar udah dilakukan dan alhamdulillah dinotis nih sama leluhurku, jadi saya senang aja gitu, saya nggak sendirian. Terima kasih banyak. Satu terakhir, doa untuk Mata Langit apa? Semoga Mata Langit jadi lebih sukses, lebih bisa banyak pasien yang disembuhkan, dibersihkan, dibantu, mendapat ya sama-sama sukses bersama. Amin. Ya, makasih. Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Mbak Endang Truk. Ya, sebenarnya kalau hikmahnya tadi udah kita dengar semua, dan Mbak Endang juga udah banyak bercerita tadi kilas balik dari perjalanan pengungkapan tentang perjalanan Mbak Endang sendiri, banyak pesan juga, banyak petua-petua yang bagus, penuh hikmah dari para leluhur. Jadi memang menjaga sebuah nama besar itu pastinya lebih tidak mudah daripada mungkin pada saat itu beliau juga nggak menyangka dirinya bisa menjadi pahlawan, apa ya dibilangnya, maestro atau pencipta lagu ya. Pencipta lagu kebangsaan. Iya. Beliau nggak tahu nih. Nah, akhirnya tahu-tahunya bisa sampai sekarang kita masih terus istilahnya menyanyikan, mengumandangkan karya beliau menyanyikan setiap bulan Agustus, bahkan
tidak bulan Agustus juga pada setiap acara-acara tertentu kita pasti akan memutarkan lagu kebangsaan itu. Bukan hanya di Indonesia Bang Lima, di luar negeri kalau ada atlet yang menang pasti naik podium lagunya Iya, itu yang bikin merindingnya. Jadi itu terus udah ya mungkin akan abadi sampai dunia ini runtuh kali mungkin ya. Itu akan terus terkumandangkan gitu. Jadi menurut saya ini nggak main-main dan memang harus terus dilestarikan, dibesarkan, diberi penghargaan yang setinggi-tingginya gitu melalui apresiasi apapun mungkin yang memang layak dan pantas untuk almarhumah atau untuk beliau. Almarhum. Jadi mungkin ada upaya-upaya dan usaha-usaha dari pihak keluarga juga nanti yang akan mungkin ada ide-ide terbaik ya kan untuk agar namanya terus akan dikenang. Ya mungkin seperti diperjuangkan tadi dengan sebuah jalan-jalan besar di ibu kota yang memang memakai namanya ataupun ada yang lain-lain hal. Saya pribadi pun sangat mendukung gitu. Dan kita pasti akan bangga gitu punya lagu kebangsaan yang diciptakan oleh seorang maestro yang hebat. Itu aja. Ya, aku mau terima kasih dulu deh. Ini kalungku ini adalah kado dari Mbak Endang. Terima kasih ya, semoga berkah langsung dipakai syuting. Cantik. Terima kasih. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.